Teman-teman, jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe. Kemudian jangan lupa juga untuk mengklik lonceng notifikasi supaya bisa mendapatkan update terbaru dari YouTube channel ini. Klik share atau bagikan pada media sosial teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk like, klik tombol like-nya, dan juga berikan komentar tentang video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Pada kesempatan kali ini Pak Takim akan menjelaskan dan mengajarkan kalian tentang nama-nama tulang pada manusia. Diharapkan dari pembelajaran ini kita bisa memahami dan mengetahui nama dari tulang yang ada pada tubuh kita. Dan ketika kita sudah mengetahuinya, diharapkan nanti kita bisa menjaga tulang-tulang kita supaya tetap sehat selalu. Oke, sekarang sebelum dimulai kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selamat menyaksikan ya. Kalian boleh menyiapkan buku tulis dan alat tulisnya ya. Kalau perlu dicatat, silahkan dicatat. Selamat belajar. Bagian pertama yang akan kita pelajari adalah rangka kepala. Ada apa saja ya di dalam rangka kepala kita? Apakah rangka kepala kita hanya ada satu tulang? Ternyata tidak. Ada berbagai macam tulang yang terhubung di dalam rangka kepala kita. Tulang apa sajakah itu? Mari kita sama-sama pelajari tentang nama-nama tulang yang ada pada rangka kepala kita. Yang pertama adalah tulang dahi. Kemudian tulang hidung. Yang ini adalah tulang pipi. Kemudian tulang rahang atas. Lalu tulang rahang bawah. Perlu kalian ketahui bahwa satu-satunya tulang pada tengkorak manusia yang dapat digerakkan adalah rahang bawah. Makanya tulang rahang bawah itu bisa ke atas, ke bawah, lalu digerakkan ke kanan dan ke kiri. Termasuk juga untuk saat kita mengunyah makanan. Jadi yang bebas bergerak adalah tulang rahang bawah. Sedangkan kalau tulang rahang atas itu dia tidak bergerak. Artinya dia tetap. Dan baik itu di tulang rahang atas maupun rahang bawah, disinilah tempat melekatnya yang namanya gigi. Ya anak-anak. Lalu berikutnya adalah tulang tengkorak belakang. Yang sekarang adalah tulang ubun-ubun. Letaknya ada di atas palpa kita, dimana kalau bisa kita lihat itu yang suka ada usar-usar ya di kepala kita, di bagian rambut kita. Nah itu adalah ubun-ubun. Lalu yang ini adalah tulang pelipis. Berikutnya adalah tulang baji. Dan terakhir adalah tulang tapis pada kepala manusia. Nah, anak-anak, supaya kalian selalu ingat nama-nama tulang pada rangka kepala, tonton kembali video sebelumnya ya, yaitu tentang
menyanyikan lagu nama-nama tulang pada rangka kepala ya. Semoga kalian bisa hafal dengan cepat melalui lagu tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas atau mempelajari serta menghafal rangka badan, di mana ada beberapa bagian pada rangka badan yang terpisah dan bisa kita hafali bersama-sama. Bagian rangka badan yang pertama kita pelajari adalah bagian penyusun rongga dada kita. Ada tulang apa sajakah di situ? Bagian ini adalah disebut dengan rusuk sejati. Jumlahnya ada 7 pasang. Berarti jika jumlahnya ada 7 pasang, seluruh tulang rusuk sejati ada berapa jumlahnya? Ya, betul. Ada 14 buah rusuk sejati di kanan dan di kiri dada kita. Mengapa dikatakan atau dinamakan rusuk sejati? Karena tulang rusuk ini bagian belakang dia langsung menyambung atau menempel dengan tulang belakang kita, dan bagian depan dia menempel pada tulang dada. Anak-anak bisa lihat di 7 pasang tulang rusuk sejati tersebut terlihat bahwa bagian yang berwarna biru itu menempel langsung di tulang dada. Maka dia dikatakan sebagai rusuk sejati. Bagian kedua dari pembentuk rongga dada adalah tulang rusuk palsu. Jumlahnya ada 3 pasang, artinya ada berapa buah? Ya, ada 6 buah. Nah, kenapa dikatakan rusuk palsu? Karena bagian belakang dia menempel langsung kepada tulang belakang. Sedangkan bagian depan, lihat di bagian depan sesuai dengan bagian yang berwarna ungu itu ya, dia menempel pada bagian terakhir rusuk sejati. Artinya 3 rusuk ini menempel tidak pada tulang dada, tapi menginduk pada atau menempel langsung kepada bagian ke-7 tulang rusuk sejati, baik di kanan dan di sebelah kiri. Kemudian ada 2 pasang tulang rusuk melayang. Mengapa dikatakan melayang? Karena bagian belakang tulang tersebut menempel pada tulang belakang, sedangkan depannya dia tidak menempel pada tulang-tulang yang lain, sehingga dia melayang di kanan dan di kiri kita. Itu bisa kita rasakan di rongga dada kita di bagian bawah. Itu ada tulang yang menggantung ya, tidak nyambung, tapi dia terasa keras di situ. Itulah disebut dengan tulang rusuk melayang. Kalau dia jumlahnya 2 pasang, maka ada berapa total tulang rusuk melayang? Ya, betul, ada 4 buah. Kemudian bagian yang paling atas di tulang dada atau bagian depan bagian dada kita ya, itu adalah hulu tulang dada. Kemudian ini adalah badan tulang dada. Dan tulang penyusun terakhir adalah taju pedang tulang dada. Untuk mengingat atau kata kunci pada bagian dada atau rongga dada, maka kita ingat saja untuk bagian rusuk itu adalah 732. 7 pasang rusuk sejati, kemudian 3 pasang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk melayang. Jadi kita ingat saja kata kuncinya adalah 732. Sejati, palsu, melayang. Sedangkan bagian tulang dada kita itu kita singkat saja dengan singkatan HUBATA. Hulu tulang dada, badan tulang dada, dan taju pedang tulang dada. Jadi kita ambil kata-kata 2 huruf pertamanya, HUBATA. Oke. Kemudian bagian berikut dari rangka badan adalah ini. Apa ini? Ini bukan ular ya. Ini adalah, iya tepat sekali, ini adalah bagian tulang belakang manusia.
di mana kalau rusuk adalah pasang, kalau tulang belakang kita kenal dengan nama ruas. Ruas itu apa? Seperti sebuah bambu, itu ada bagian yang tengah-tengah itu ya, yang biasa kita gunakan berbuku-buku gitu ya. Nah ini sama kalau pada tulang kita berruas-ruas. Maka bagian pertama itu adalah 7 ruas tulang leher. Ini bagian pertama pada tulang belakang. Kemudian ada 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kemaluan bersatu, dan 4 ruas tulang ekor bersatu. Nah anak-anak, ternyata manusia kita memiliki ekor loh, tetapi bukan ekor seperti kuda atau kucing atau anjing ya, yang panjang dan bisa kita gerak-gerakan, tapi hanya tulangnya saja. Jadi kita punya tulang ekor bersatu. Kita punya ekor tapi hanya bentuk tulang saja dan tidak terlalu panjang, tapi bisa kita rasakan. Nah ini bisa kamu coba ya untuk merasakan di mana letaknya ketika kamu sedang berada di kamar mandi ya. Ingat, di kamar mandi, jangan di tempat umum. Nah di mana letaknya? Itu ada di bagian bawah tubuh kalian. Pada saat kalian sedang bersih-bersih, maka peganglah di bagian paling bawah, itu ada yang agak tajam ya, agak runcing. Nah itulah bagian tulang ekor pada manusia. Coba kalian cek sendiri ya di kamar mandi masing-masing ya. Kemudian ini adalah bagian dari rangka badan, dimana yang pertama adalah tulang belikat. Nah kemarin kita sudah bahas tulang belikat itu ada di mana. Nah inilah bagian dari rangka badan. Nah berikutnya adalah tulang selangka. Ini adalah tampak belakang. Kemudian jika tampak depan, maka penampakannya seperti ini ya tulangnya. Dan ini adalah tulang selangkanya kalau dilihat dari depan. Kemudian ini adalah bagian paling bawah dari rangka badan, yaitu pertama adalah 2 buah tulang duduk. Nah manusia menggunakan tulang duduk ini supaya kita bisa duduk ya. Letaknya ada di mana? Letaknya itu ada di bagian, mohon maaf, pipi bawah kita ya. Nah disitulah tempat letak tulang duduk. Jadi supaya kita bisa duduk dengan nyaman. Kemudian ada 2 buah tulang kemaluan bersatu ya. Ada 2 buah tulang kemaluan. Ini adalah tempat melekatnya kelamin ya. Tempat melekatnya kelamin manusia sesuai dengan kelaminnya masing-masing ya, baik yang perempuan ataupun yang laki-laki. Dan bagian terakhir adalah 2 buah tulang usus. Kemudian kemarin kita sudah belajar mengenai rangka anggota gerak ya. Ada berapa rangka anggota gerak? Ya, ada 2, yaitu rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Kita mengenal yang satu dengan nama tangan dan yang satu lagi dengan nama kaki. Inilah gambarnya. Bagian yang pertama adalah lengan atas atau tulang lengan atas. Kemudian tulang hasta. Berikutnya tulang pengumpil. Ingat ya, tulang pengumpil, M-nya jangan dihilangkan. Nah, antara tulang hasta dan tulang pengumpil itu mempunyai ciri-ciri ya. Kalau tulang hasta dia segaris dengan kelingking. Sedangkan kalau tulang pengumpil dia segaris dengan ruas tulang ibu jari kita ya. Dan ini adalah tulang pergelangan tangan. Kemudian tulang telapak tangan.
dan tulang ruas-ruas jari tangan. Ingat ya, kalau di tangan gunakan di bagian terakhir, misalkan tulang jari atau tulang pergelangan atau tulang telapak. Itu adalah kalau gambarnya bagian tangan, sebutkan tangannya, jangan tulang telapak saja, karena telapak sendiri ada dua, di tangan dan di kaki. Berikutnya ini adalah rangka anggota gerak bawah, kita kenal dengan nama kaki, betul ya. Nah, yang pertama adalah ini adalah tulang paha, kemudian tulang tempurung lutut, tulang kering. Ingat ya, di bagian depan kaki kita itu adalah tulang kering. Lalu tulang betis, ini adalah di bagian belakang kaki bagian bawah kita. Lalu ini adalah tulang pergelangan kaki. Ingat, pakai kata kaki, jangan pergelangan saja. Nanti khawatir disalahkan karena pergelangan ada dua, satu di tangan, satu di kaki. Berikutnya adalah tulang telapak kaki dan tulang ruas-ruas jari kaki. Sekarang yuk main tebak-tebakan. Apakah kalian tahu tulang apakah yang terkuat pada tubuh manusia? Apakah kalian tahu? Jangan menyerah. Ayo coba dijawab. Ya, jawabannya adalah tulang paha. Kenapa? Karena tulang paha biasanya dapat menyangga 30 kali berat seorang manusia. Sekarang, tulang apakah yang terpanjang pada tubuh manusia? Ada yang tahu? Jawabannya adalah tulang paha juga. Kenapa? Karena ia adalah tulang terpanjang di dalam tubuh manusia. Pada umumnya, panjang tulang paha pada pria dengan rata-rata tinggi 175 cm adalah 48 cm. Tulang apakah yang terpendek pada tubuh manusia? Siapa yang bisa nebak? Ayo. Jawabannya adalah tulang sanggurdi. Tulang sanggurdi ini berada pada bagian dalam telinga, disebut sanggurdi karena tulang itu berbentuk seperti sanggurdi yang digunakan di pelana kuda. Baik anak-anakku, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua dan kita dapat mempelajari dengan baik dan bisa kalian ingat selalu nama-nama tulang pada tubuh kalian. Oke, sebelum kita akhiri berdoa, menurut agama dan percaya masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Jangan lupa dibaca-baca kembali ya bukunya dan ditonton kembali videonya berulang-ulang sehingga kalian bisa memahami dan menghafal nama-nama tulang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.